Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Auliatul Faiza dengan NIM 177221089. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek perpustakaan sekolah atau biasa disebut dengan SIPUS guna untuk memenuhi tugas akhir wajib UAS, yaitu mata kuliah perancangan aplikasi dan perpustakaan. Sebelum saya menyampaikan video, saya ingin menyampaikan bahwa video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan, maaf lupa share screen. Saya ingin menyampaikan bahwa video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Baik, langsung saja kita buka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai entry data buku. Nah, di sini kita perlu login terlebih dahulu. Ini saya akan menggunakan username admin. Nah, maka di sini sudah login. Lalu saya akan mengentry data buku. Nah, sebelum mengentry data buku, saya akan menunjukkan sintaks untuk mengedit data buku. Nah, di sini bisa terlihat dengan tabel-tabel seperti penerbit, pengarang, dan lain-lain. Nah, tabel-tabel tersebut harus sinkron dengan database yang telah kita buat di PHP MyAdmin. Nah, untuk buku, nah seperti ID buku, kode buku. Nah, untuk ID buku sendiri merupakan primary key yang menunjukkan bahwa tabel tersebut unik. Setelah itu, tabel-tabel tersebut akan membentuk ini yang akan kita gunakan untuk mentry data buku. Saya akan mentry kode buku terlebih dahulu. Nah, setelah kita mentry data buku, lalu kita simpan.
Setelah itu untuk mencari tahu apakah buku tersebut telah terentry, kita akan pergi ke monitoring data buku. Nah, ini adalah data buku yang telah kita entry. Nah, ini. Lalu jika ingin mengedit, kita hanya perlu menekan aksi edit. Saya akan menambahkan catatan. Nah, maka sudah bisa diedit. Setelah itu, kita akan mendelete sebuah koleksi buku. Saya akan random aja edit di sini. Nah, maka Copy Boy Junior ini udah nggak ada ya. Nah, di sini kita akan mencari di opak buku yang sudah kita tulis. Seperti Jujutsu Kaisen. Nah, di sini sudah dapat terlihat. Setelah itu, entry anggota. Nah, untuk entry anggota sendiri, saya akan mulai entry baru. Nah, setelah itu untuk melihat data anggota bisa kita lihat melalui monitoring data anggota. Nah, di sini sudah terlihat data anggota yang telah kita entry. Setelah itu kita edit menjadi Surabaya. Nah, ini sudah bisa kita lihat alamatnya berganti menjadi Surabaya. Lalu untuk delete anggota sama seperti entry buku, kita edit aja. Untuk sintaksnya kurang lebih sama, yaitu berisi tabel-tabel. Ini harus sama dengan di database, kode anggota, KTP, dan lain-lain. Nah, untuk insert atau mengupdate, ini bisa diupdate untuk dibalik-balik seperti kode anggota di atas, KTP anggota di bawah, dan lain-lain. Seperti ini. Maka di tampilannya otomatis akan berubah urutan kode anggota, KTP anggota, dan lain-lain. Di sini saya akan mengentry lagi untuk data buku tamu. Nah, maka di sini saya akan mengetik. Nah, di sini buku tamu sudah bisa dilihat jadwal kunjungnya. Maksudnya jam berkunjung. Setelah itu untuk data transaksi peminjaman, kode anggota. Nah, ini sudah bisa dilihat. Buku yang akan dipinjam dan kita simpan. Nah, ini merupakan identitas anggota yang akan meminjam buku, lalu kita simpan. Sudah. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai login. Nah, di login ini sendiri, ada sintaks loginnya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada include. Nah, ketika kita mau membuat setiap tabel yang kita buka itu, misalnya kayak saya mau buat buku untuk entry dalam buku, mau ada loginnya dulu, maka yang kita lakukan adalah untuk mengcopy session start,
hingga username. Kita copy dan kita masukkan ke entry buku. Nah, di sini. Setelah itu maka ketika dibuka, maka akan langsung menunjukkan login. Di sini nggak menunjukkan login karena saya nggak enter. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.